Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim, itu hasyiah dari Fathul Qorib. Jadi ketika kita bernazar atau membayar kafarat atau membayar apapun itu, ya, boleh diberikan kepada satu fakir miskin atau boleh diberikan kepada beberapa fakir miskin. Itu teknisnya seperti apa saja, yang penting sasarannya yaitu sesuai dengan sifat, yaitu fakir miskin, ya. Kecuali kalau sedari awal menentukan saya akan memberi 5% ini kepada si fulan fakir miskin. Nah, itu tidak boleh dialokasikan kepada fakir miskin yang lain, ya. Kalau sedari awal orangnya dipastikan, disebutkan. Tapi kalau dari awal tidak dipastikan, hanya ingin memberikan pada orang yang memiliki sifat seperti itu, sifat fakir, sifat miskin, itu berlaku umum kepada setiap orang yang memiliki sifat tersebut. Tinggalan sholat subuhnya ketiduran apa sengaja? Oh, kadang ketiduran, kadang sengaja. Ya, hukumnya beda ya. Kalau ketiduran, dia wajib qodok saja dan tidak ada dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak melaksanakan sholat atau lupa, maka hendaklah dia mengkodoknya ketika dia ingat. Nah, itu. Jadi wajib kodok dan tidak dosa. Kalau seandainya dia sengaja nggak tidur, nggak lupa, tapi sengaja mengundur-ngundur sholat sampai keluar waktunya, maka ini termasuk dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, sampai situ, ya. Itu wajib kodok dan plus dosa. Ya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada satu riwayat, saya lupa riwayat siapa ya. Jadi waktu sholat dibagi 3. Ada awaluha, awsatuha, akhiruha. Ada awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu. Awal waktu adalah rahmatullah, rahmat Allah. Kemudian awal waktu ridwanullah, keridhaan dari Allah. Tengah waktu rahmatullah, rahmat dari Allah. Dan akhir waktu adalah gufranullah, ampunan dari Allah. Nah, 3 waktu ini semuanya berada di dalam waktu sholat, ya, bukan di luar. Semuanya berada di dalam waktu sholat. Ada awal, tengah, akhir. Misalkan zuhur sampai asar berapa jam? 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 1 berarti awal waktu, ya, keridhaan Allah. Dari jam 1 sampai jam 2 tengah waktu, berarti rahmat Allah. Dari jam 2 sampai jam 3 akhir waktu, berarti ampunan Allah. Nah, kalau sampai keluar waktu, belum sholat zuhur sampai tiba waktu asar, belum sholat subuh sampai keluar waktu. Nah, ini nggak ada ridwanullah, rahmatullah, gufranullah, nggak ada. Yang ada adalah godobullah. Ya, godobullah itu murka dari Allah, ya. Nah, itu yang termasuk fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu akan masuk neraka. Udah ya ayatnya sampai sini ya. Apa lanjutin? Bahaya kalau sampai sini. Fawailul lil musallin, masuk neraka. Wail, siapa? Orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalam tafsirnya, coba lihat Ibnu Katsir salah satunya, yang dimaksud sahun adalah orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya. Bukan tidak mengerjakan sholat sama sekali ya. Ini tetap mengerjakan sholat tapi di luar waktu, kodo. Wah, itu fawailul. Itu yang mengerjakan sholat aja masih masuk neraka. Ya, apalagi yang enggak sama sekali. Jadi neraka teh digali deui tah. Oh, harus ke orang jeroan ya, orang asupkeun kadinya. Nerakanya neraka.
Ya, itu pertama ya. Itu pertama dosanya, itu pertama dosa, yang kedua wajib qada. Yang ketiga bagaimana caranya. Begitu ya. Agar dia sholat subuh tepat waktu. Ini anak-anak apa udah dewasa? Udah balik. Ya. Pertama bisa lapor Bapak Aing. Masukin ke barak militer. Wah, itu sholat subuhnya tepat terus kalau di barak militer ya. Karena kan bangunnya sebelum subuh ya. Betul ya. Itu sholat subuh. Itu saran yang pertama ya. Lapor Bapak Aing ya. Ya, yang kedua harus ada arahan. Siapa yang mengarahkan? Kalau enggak orang tuanya, gurunya. Kalau enggak gurunya, teman-temannya. Ya. Nah, komunitasnya, kalau dia punya komunitas. Makanya kalau pengen soleh itu jangan sendirian. Kalau soleh sendirian itu ibarat domba yang berjalan di tengah hutan, gampang digegel serigala, gampang diburu serigala. Tapi kalau kalangan domba banyak, serigala nggak berani. Sama seperti orang yang taat kepada Allah sendirian. Itu gampang disesatkan oleh iblis. Gampang dibikin males, gampang dibikin ngantuk, dan lain sebagainya. Tapi kalau taatnya bareng-bareng, artinya dia punya komunitas. Komunitas apa? Ada komunitas subuh keliling, misalkan. Ya, ada ya. Suling, subuh keliling, ada. Ada komunitas one day one juice, satu hari satu jus. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaikum bil jamaah. Kalau mau taat pada Allah, maka bareng-bareng kuncinya. Ya, biar taatnya gampang, biar taatnya mudah. Ya mungkin ya bisa pakai salah satu solusi tadi ya. Kalau dia punya guru, gurunya yang nasihatin, orang tua nasihatin, punya komunitas. Nah itu nanti teman-teman komunitas yang mengingatkan. Kalau nggak punya semua, dah neraka dah biarin. Ya, jadi begini. Artinya saya ingin menyampaikan, jangan terlalu berkeinginan orang lain itu beribadah seperti kita ibadah. Ya, ketika kita melihat orang yang kita sayang, yang kita cinta, teman dan lain sebagainya, tidak sholat, kita cukup mengingatkan saja. Jangan sampai kita memaksa. Kenapa? Hubungan kita renggang nantinya. Ya, walaupun kita ingin sekali dia selamat di akhirat, tapi itu kan urusan dia. Rasul saja pernah seperti itu, sampai Rasul itu dakwah ke Abu Jahal, Abu Lahab itu kan melebihi dakwahnya kepada orang-orang lain. Tapi kemudian ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, engkau itu hanya sebatas menyampaikan saja. Jangan sampai terlalu berkeinginan mereka dapat hidayah. Hidayah urusanku. Bahkan ketika pamannya itu Abu Thalib, beliau meninggal dunia belum sempat bersyahadat. Ya. Ketika beliau sakaratul maut, kata Nabi, hei pamanku, ayo ucapkan syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Pamannya nggak mau syahadat. Nabi ingin sekali. Ditegur Nabi sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cinta. Karena hidayah itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin orang terdekat kita, orang yang kita cintai itu taat pada Allah, pertama ya, cukup menasehati, memberitahu. Nah, yang kedua mengajak. Kalau tidak, jangan dipaksa sama sekali. Itu urusan dia sama Allah. Biar. Nah, yang ketiga, yang kunci terakhirnya kita doa, mendoakan dia biar dapat hidayah. Begitu aja. Wallahu a'lam. Iya, jadi orang tua itu diwajibkan mendidik anak ketika anak berusia 7 tahun. Jadi ketika dia masih 7 tahun, berarti baru masuk SD ya. Itu sudah wajib diajarkan wudhu, diajarkan sholat, diajarkan ngaji, ibadah. Wajib.
Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu auladakum bis sholah," atau muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat, maksudnya didik agama, ketika sudah masuk 7 tahun. Artinya apa? Artinya perintahkan untuk sholat, perintahkan menjalankan perintah agama. Kalau tidak nurut, kata Nabi, gertak dia. Jangan kasih jajan, ya kan? Nanti gertak, nggak diajak ikut jalan-jalan. Itu dari umur 7, 8, 9. Jangan tangan sama sekali. 7, 8, 9 cukup dengan ucapan, dengan gertakan lisan. Tapi kata Nabi, wadribuhum wahum abna'u ashrin. Ketika anak kalian mencapai usia 10 tahun dan tidak mau menjalankan agama, baru pukul. Bagaimana cara pukulnya? Lihat Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin menukil perkataan Al-Imam Al-Bulkini atau di dalam hasyiahnya I'anatul Talibin. Pukulnya itu di tempat yang tidak menyakitkan. Karena maksud dari pukulan adalah dorbatat ta'dib, sekedar mendidik saja. Ini kira-kira daerah yang kalau dipukul nggak sakit yang mana? Pantat. Pantat, paha itu jangan sampai mukul kepala, leher, punggung. Nah, itu kan kena tulang ya. Nah, ini yang paha, pantat itu aman, pukul. Sama istri juga begitu, gak mau sholat, pukul pantatnya. Kata istri, abang kode-kode aja loh, kode. Orang nyuruh sholat, kode. Istrinya kegeeran. Nah, jadi kata Nabi gitu, prosedurnya. Ada prosedurnya. Dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, omelin, gertak. 10 tahun gak mau, pukul. Ya, sampai 11, 12. Nah, setelah itu, maka engkau akan mendapati anakmu taat beragama. Kalau menjalankan prosedur ini. Sayangnya banyak orang tua yang acuh kepada anaknya. Ngehnya kapan? Pas anaknya udah pada gede. SMP, SMA, orang tua baru, sholat lu, kalau nggak sholat begini. Kata anak, aing leletik tadi. Titah, ayo namanya nitah wae. Ada ibu-ibu bilang sama saya, Pak Ustadz, anak saya nggak mau ibadah. Saya tanya, anak ibu umur berapa? SMA, telat. Saya bilang, ibu, kalau ngomolin anak umur 7 tahun, 8, 9, mukul anak umur 10 tahun, anak gak bakal kemana-mana, Bu. Yang bisa cuma nangis doang. Ya, satu saat akan menanti kita. Tapi bocah SMP, bocah SMA, ibu pukul, ibu omelin, kemana dia? Kabur ke rumah temennya. Udah punya koneksi, udah punya komunitas, udah punya parang, ya kan? Yang tawuran kan anak-anak SMA kan udah punya parang. Bisa jadi emaknya diparang dari itu. Itu karena apa? Telat mendidik. Maka kalau anak sudah dewasa, belum mau ibadah, orang tuanya baru ngeh. Pesan saya cuman nasehatin saja, perintah. Kalau mau, alhamdulillah. Nggak mau, kita sudah bebas dari kewajiban. Nanti di akhirat nggak dituntut sama Allah, ya. Tapi kalau kita membiarkan saja, itulah orang tua yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu ya. Jadi cukup dinasehati dan didoakan. Udah begitu aja. Anak udah gede mah jangan diomelin. Ya, anak sudah besar jangan dikerasin. Kabur dia dari kita. Ya. Itu berarti kan di sisi lain penting juga parenting, pendidikan buat orang tua. Pendidikan itu bukan buat anak doang loh, terlebih buat orang tua. Orang tua harus tahu cara mendidik anak. Bukan anak doang yang harus taat pada orang tua. Bukan anak saja yang bisa durhaka pada orang tua bisa durhaka kepada. Kan ada kisahnya pernah saya sampaikan. Ada orang tua ngadu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya punya anak durhaka, bandel luar biasa. Sayyidina Umar nggak makan berita mentah-mentah, panggil anaknya. Anaknya dipanggil. Wahai anak, benarkah engkau durhaka kepada ayahmu? Kata si anak apa? Betul. Aku durhaka kepada ayahku. Tapi wahai Sayyidina Umar, sebelum aku durhaka kepada ayahku, dia sudah lebih dulu durhaka kepadaku. Wow. Sayyidina Umar nanya, bapaknya sini. Wah, apakah engkau durhaka pada anakmu? Enggak, saya durhaka apa?
Wahai anak, katanya enggak. Begini wahai Amirul Mukminin, saya ini nama saya Khunfusa, jelek. Khunfusa itu arti kumbang. Yang lain, anak-anak yang lain namanya bagus. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, dia enggak. Zaid, Usman. Saya dikasih nama Khunfusa, kumbang. Nama serangga. Yang kedua, saya nggak pernah diajarin baca Quran, nggak pernah diajarin agama. Yang ketiga, ibu saya, dia sembarangan ngasih ibu. Itu naro di mana aja itu dia ya. Sembarangan. Ibu saya itu budak hitam dari Afrika. Ya. Yang itu yang tidak paham agama, tidak bisa baca tulis. Kata Sayyidina Umar, wahai ayah, sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Itu hati-hati. Artinya begini, orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, itu adalah orang tua yang durhaka.